desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya mau membahas tema tentang sejak kapan kita mulai bisa menderita. Sejak kapan kita mulai bisa menderita? Penderitaan yang saya maksud di sini saya bedakan dengan rasa sakit ya, karena rasa sakit itu lebih ke fisik ya, misalkan ya sakit fisik lah, sakit karena dagingnya terluka, sakit karena penyakit-penyakit fisik gitulah. Nah, berarti penderitaan yang saya maksud di sini adalah terkait dengan batin, gitu. Nah, penderitaan batin ini banyak bentuknya ya, khawatir, kemudian kecewa, kesedihan, dendam, marah, apapun lah, semua kekacauan emosi yang bisa Anda sebutkan itu saya payungi dalam kosakata penderitaan batin. Nah, sejak kapan sih kita tuh mulai merasakan seperti itu? Sebetulnya jelas jawabannya tidak hanya dari satu versi yang saya mau sampaikan ini, tetapi izinkan saya mau berbicara dalam perspektif yang menurut saya unik. Sejak kapan sih? Nah, gini. Kalau saya amati yang namanya penderitaan ya, yang namanya penderitaan itu, penderitaan kelihatan nggak nih? Ya, penderitaan ini lebih mudahnya kita cabangkan menjadi dua, yaitu bicara tentang past dan future. Past itu masa lalu, future itu masa depan ya. Masa lalu ya past, dan future masa depan. Jadi semua jenis penderitaan Anda sebetulnya adalah sikap atau reaksi Anda terhadap masa depan atau masa lalu. Ya, silahkan dibuktikan saja. Ketika Anda merasa bersalah, itu pasti terkaitnya dengan masa lalu. Sedih, Anda terkaitnya dengan masa lalu yang sudah berlalu, peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian dendam, marah, itu juga sesuatu yang sudah terjadi. Lalu mungkin yang lain apa? Khawatir, ya, cemas, itu adalah tentang hal yang belum terjadi. Dan itu bicara tentang future atau masa depan. Nah, kita bisa lihat sebetulnya penderitaan ini selalu bicara tentang masa lalu dan masa depan. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berlalu dengan yang belum terjadi. Pasti bicaranya cuman itu, ya. Pasti bicaranya cuman dua hal ini. Nah, yang menarik adalah kalau kita tarik akarnya, ya, sebetulnya sejak kapan kita sudah memiliki konsep masa lalu dan konsep masa depan ini? Saya tegaskan di sini, sejak kita mulai memiliki yang namanya memori atau ingatan. Ketika kita sudah mulai bisa mengingat, ya, maka kita akan bisa membedakan mana yang sudah terjadi dan mana yang belum terjadi. Kalau ada dalam ingatan kita, berarti itu sudah terjadi, kan begitu. Nah, karena kita sudah bisa mendefinisikan yang sudah terjadi, maka secara subjektif kita bisa mendefinisikan mana masa depan dan mana masa lalu. Jadi kalau misalkan memori ini tidak ada, maka tidak ada konsep masa lalu dan tidak ada konsep masa depan bagi kita loh ya. Nah, misalnya katakanlah Anda punya penderitaan, Pak, saya disakiti oleh seseorang, saya menderita. Ya, mungkin karena Anda merasa benci, merasa kesal gitu. Satu kata sederhana, kalau misalkan Anda tidak bisa mengingat apapun, ya, ketika disakiti itu, Anda disakiti hari kemarin, hari ini Anda sudah lupa. Anda hanya mampu mengingat satu hari yang lalu. Apakah Anda bisa menderita? Enggak.
Ya, dan konsekuensinya karena Anda tidak punya konsep tentang masa lalu, masa depan pun meniada, bagaimana Anda bisa mengkhawatirkan sesuatu yang begitu jauh kalau Anda misalkan hanya mampu mengingat 1 hari yang lalu. Karena konstruksi bangunan kita bisa sok tahu tentang masa depan itu dibangun dari memori kita. Waduh, nanti jangan-jangan di masa depan terjadi lagi. Terjadi lagi, itu kan sesuatu yang ada di konstruk memori. Nah, Anda mau ngeles gimana pun akan terkungkung dalam konsep ini, bahwa itulah sebabnya kenapa anak-anak dalam usia tertentu di mana memorinya belum begitu terbangun ya. Kita bicara memori di otak ya, bukan memori di sel ya. Makanya anak kecil itu tidak terlalu ingat-ingat banget dengan apa yang terjadi sama dia. Bayi bertengkar dengan bayi yang lainnya tidak menjadi dendam kesumat ketika gede-gede. Tapi ketika si anak tersebut sudah mulai memiliki ingatan, maka dia bisa punya konsep benci dan dendam. Jadi kalau seluruh manusia itu dihapus kemampuan mengingatnya, maka tidak ada lagi penderitaan. Wah, berarti kalau misalkan ingin bebas dari penderitaan, kudu gegar otak dong. Nah, bukan itu maksud saya. Kalau kita sudah sadar betul bahwa sebetulnya akar masalahnya di sini tentang memori, maka sebetulnya segenap penderitaan batin yang terjadi, baik itu tentang future, baik itu tentang past, masa lalu ataupun masa depan, akarnya adalah memori. Maka kemampuan seseorang untuk bisa berdamai dengan ingatan-ingatannya itulah yang akan menentukan orang itu bisa bebas dari penderitaan atau tidak. Jadi artinya kalau kita bicara memori itu sebagai sumber penderitaan, kalau tidak mampu kita berdamai dengan itu, pertanyaannya sederhana. Memori itu sebetulnya punya siapa dan ada di mana? Ada di dalam diri Anda sendiri, milik Anda sendiri. Berarti kalau memori itu adalah yang memicu penderitaan, maka sebetulnya musuh Anda secara mental, musuh Anda secara batin adalah memori Anda sendiri. Itu musuh Anda. Anda membenci seseorang, orang itu sudah meninggal pun, kalau dia masih begitu kuat dalam memori Anda, dan Anda belum bisa berdamai dengan itu, Anda tetap menderita, walaupun orangnya secara faktual tidak ada. Jadi nerakanya itu sebetulnya di ingatan Anda sendiri. Karena ingatan itu, di mana Anda belum bisa berdamai, akan memicu satu perasaan tertentu. Disitulah mulai Anda menciptakan neraka di dalam diri Anda. Nah, saya bicara ini sebenarnya sebagai sebuah kesadaran bahwa apapun perlakuan orang lain yang menurut Anda tidak baik, tidak adil, menjadi sebuah penderitaan dimulai ketika itu masuk ke dalam ingatan Anda. Udah. Ketika sudah masuk dalam ingatan, maka disitulah tanggung jawab Anda untuk bisa berdamai dengan itu. Bukan di luaran sana. Ya, di luaran sana itu pemicu awal, tapi ingatan Anda yang membuat itu menjadi permanen. Jadi, kalau kita kembalikan sejak kapan kita mulai menderita? Ya, sejak kita dianugerahi ingatan. Jadi akhirnya anugerah ini pun bisa jadi musibah. Kita dikasih ingatan, ini berguna untuk kita akhirnya bisa belajar ya. Karena tanpa ingatan kita nggak bisa belajar dong. Kita sudah mengenal 5 kosakata baru dalam bahasa Inggris hari kemarin. Kemudian hari ini kita udah lupa yang kita pelajari kemarin. Akhirnya kita nggak progres. Untuk kita bisa maju, bertumbuh, kita butuh ingatan. Tetapi seiring dengan itu, penderitaan tercipta juga akibat kita memiliki ingatan. Jadi ya, pesannya adalah, ya hati-hati dengan ingatan Anda. Kalau perlu selektif mana yang perlu diingat, mana yang tidak. Kalau bisa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.